Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai buku tematik kelas 4, tema 3 mengenai peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan pada pembelajaran ketiga. Merawat tumbuhan dan hewan ialah termasuk perilaku cinta lingkungan loh adik-adik. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan bacaan berikut. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat, meliputi kencur, kunyit, dan jahe. Pada contohnya, Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kencur. Apa sih itu kencur? Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Nah, contoh gambarnya ada di bawah ini ya adik-adik. Kemudian sekarang kita akan belajar mengenai kunyit. Apa sih itu kunyit? Kunyit atau disebut dengan kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Nah, berikut gambar kunyit ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe sendiri merupakan salah satu rempah paling penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Sebagai contoh gambarnya dapat kita lihat di bawah ini ya adik-adik. Nah, sekarang mari kita simak bacaan tersebut. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jaja. Pak Jaja memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali di sana. Di kebun Pak Jaja, Siti menemukan beberapa tanaman obat diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Nah, gambar di samping ini ialah gambar Siti dan ayah ibunya ya adik-adik. Selanjutnya, di sana juga ada banyak hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jaja berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak yang ada di sana. Siti juga melihat Pak Jaja menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jaja juga mengajak Siti kembali melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jaja. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah.
Nah, menurutmu cara apa lagi nih yang harus kita lakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Di sini ada sedikit caranya. Yang pertama yaitu cara mencintai lingkungan. Hal yang dilakukan seperti menghemat pakaian, menghemat pemakaian air bersih di rumah, menghemat pemakaian gas apa saja, menghemat pemakaian kertas, menghemat pohon di halaman yang kosong, dan yang terakhir menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan. Kemudian yang kedua, cara mencintai tumbuhan. Hal yang dilakukan menyiram tumbuhan atau tanaman setiap hari, memberi pupuk secara teratur, memberi obat pembasmi hama, membersihkan bagian tumbuhan yang layu, dan menjaga dari gangguan hewan. Nah, cara yang ketiga yaitu cara mencintai hewan. Hal yang dilakukan membuat kandang yang kuat dan kokoh, memberi makan dan minum secara teratur, melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, mengasihi dan menyayangi, dan membersihkan kandang dan sekitar kandang. Sebenarnya masih banyak cara ataupun hal yang kita lakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Nah, baiklah, sekian dan terima kasih.